Lalu ada muncul yang namanya dilema untuk koalisi. Tapi apakah Betul. memang dari masing-masing partai ini sudah menyiapkan untuk peta koalisi dari Ya, masing-masing? kalau kita lihat angka-angka itu itu lagi-lagi buat saya sangat hampir-hampir mustahil partai-partai Islam yang semuanya di bawah 10% itu akan bersatu dan kemudian membentuk koalisi partai Islam. Kenapa demikian? Sejarah menunjukkan partai Islam memang egosentrisme dari tokoh-tokoh politik partai Islam itu menyebabkan memang partai Islam tidak pernah bisa berkuasa di Republik Indonesia ini ya tanpa berkoalisi dengan partai nasionalis. Oke, baik. Tadi Prof. Ikra juga sudah sempat menyebutkan sekilas ini bagaimana nanti kira-kira peta untuk peta Pilpres dan juga para capres-capresnya ya. Betul. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi Prof. Ikra, tapi kita harus kiri segmen ini Prof. Kalau kita lihat bahwa memang pemilu legislatif ini tentunya akan menjadi langkah untuk peta di Pilpres nantinya ini. Kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana, Prof? Iya, kalau kita lihat ya terlepas dari kecuali kalau kemudian masing-masing partai itu dari awal ya sebelum pemilu legislatif ini memang sudah melakukan pendekatan-pendekatan ya. Saya beri contoh misalnya bukan mustahil ya Gerindra akan mendekat ke PDIP. Bukan, maksud saya Partai Amanat Nasional bukan mustahil akan mendekat ke PDIP dan kemudian juga Golkar juga mungkin mendekat ke PDIP kalau kemudian memang dia tidak ingin mencalonkan presidennya sendiri ya. Jadi itu yang kalau kita perhatikan ya. Tapi kalau kemudian tiga partai ini ternyata tetap ingin mencalonkan calon-calon presiden yang lain. Jadi itu yang kalau kita perhatikan ya. Jadi ini menarik. Nanti kita akan lihat bagaimana politik dagang sapi, tawar-menawar politik mengenai lumayan posisi berat juga ya, Prof, itu ya? akan berat ya. Dan yang saya duga kalau memang begini adanya, kalau ada juga tiga calon. Lagi Prof, kalau Anda melihat secara garis besar pemilu ini berlangsung secara lancar walaupun pelanggaran juga masih banyak terjadi. Pelanggaran harus tetap diproses dan masih banyak ya, tapi saya melihat hukum. Tapi persoalan yang di Yahukimu yang kemudian belum nyampe, di Palu yang katanya juga itu tidak ada surat suara untuk DPRD, itu buat saya itu menjadi satu pengalaman yang sangat berharga untuk tidak boleh terjadi lagi. Oke, baik. Tapi kita juga patut berbangga, Prof, karena pemilih-pemilih muda atau pemula pun juga sudah mulai untuk menentukan. Dan saya lihat ini pembagian suara kayaknya juga disebabkan oleh banyaknya pemilih muda yang ikut ambil bagian di dalam pemilu ini. Ya, baik. Terakhir kita lihat pemirsa sebelum kita tutup untuk program ini, kita lihat bahwa perolehan suara masih unggul untuk begitu ya, untuk kita ketahui nantinya. Tapi kita harus akhiri. Prof, terima kasih sudah hadir dan memberikan gambaran-gambaran yang menarik terkait dengan politik dan juga peta Pilpres nantinya ya. Semoga bisa tergambar dan kita lihat bagaimana hasilnya. Baik, kalau begitu terima kasih pemirsa. Demikian program khusus Pemilu Rakyat untuk hari ini. Kami tutup sampai di sini, namun tetap bersama Global TV karena kami juga akan terus mengupdate perolehan suara hasil pemilu hingga malam nanti tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Indah pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.